Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga orang-orang muda untuk sama-sama berkumpul untuk mendengarkan akan nasihat firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya akan membahas pasalnya yang ke-60 dan pasalnya yang ke-61. Judulnya Bersaksi bagi Kristus. Semua orang yang berdiri pada pihak Tuhan harus mengaku Yesus. Kamulah saksiku, demikianlah firman Tuhan. Kepercayaan pengikut-pengikut Tuhan yang tulus akan dinyatakan oleh tabiatnya yang bersih dan suci. Kepercayaan bekerja dengan kecintaan serta menyucikan jiwa. Dan dengan percaya akan ada penurutan yang setia dalam menjalankan perkataan Kristus. Agama Kristen selalu dapat dijalankan dengan tepat, menyesuaikan dirinya pada segala keadaan hidup. Kamulah saksiku bagi siapa? Bagi dunia. Karena engkau harus membawa sertamu satu pengaruh yang suci. Kristus harus tinggal di dalam jiwamu dan engkau harus bicara tentang Dia serta menyatakan segala kemuliaan tabiatnya. Ya, ini tentang bagaimana kita bersaksi ya bagi Kristus, bersaksi untuk orang lain. Ya, tapi diri kita dulu lah yang harus kita ajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Bagaimana hidup dengan kehendak Yesus? Kalau kita mengingat kembali akan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya Dia melakukan hal-hal yang baik. Ya, Dia menolong orang lain, Dia menyembuhkan orang lain, Dia memberi makan orang lain, apapun itu, ya, yang Yesus sudah contohkan kepada kita. Pembicaraan kita, agama yang lazim pada zaman ini sudah merupakan tabiat sedemikian rupa, sehingga orang-orang muda yang mengaku pengikut Kristus jarang sekali menyebut namanya kepada sahabat dan kenalan-kenalannya. Mereka berbicara banyak tentang perkara lain, tetapi tentang ikhtiar selamat yang begitu indah tidak pernah dijadikan pokok pembicaraan. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen yang berguna membuat perubahan dalam keadaan ini, serta menggambarkan segala kebajikan Tuhan yang memanggil kamu keluar dari dalam gelap akan masuk kepada terangnya yang ajaib itu. Jikalau Kristus tinggal dalam hatimu oleh percaya, maka engkau tidak bisa berdiam diri. Ya, jikalau engkau telah mendapat Yesus, maka engkau akan menjadi pekabar Injil yang sungguh-sungguh. Engkau akan mendapat kegembiraan dalamnya, serta memberitahukannya kepada orang lain yang belum mengindahkan Yesus. Dan bahwa engkau sudah mendapat dalam Dia satu harta yang besar harganya bagi jiwamu. Dan Ia telah memberi satu nyanyian baru bagimu, bahkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, bila mana kita berkumpul bersama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, biarlah pada saat kita berkumpul, biarlah kita boleh menceritakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita menceritakan hal-hal ya yang hanya untuk menyenangkan akan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat orang muda, apakah engkau mau memulai satu kehidupan Kristen seperti orang-orang yang hatinya telah dipanasi dengan cinta Yesus? Engkau tidak akan pernah mengetahui berapa besar kebaikan yang engkau dapat lakukan dengan mengatakan dengan lemah lembut perkataan-perkataan yang penuh perasaan dan sungguh-sungguh tentang keselamatan jiwanya. Kepada mereka yang belum mengaku menjadi anak-anak Tuhan, sebaliknya engkau tidak akan pernah tahu sampai pada masa hari penghukuman berapa banyak kesempatan yang akan menjadi saksi Kristus. Telah engkau biarkan lalu dengan sia-sia. Dalam dunia ini engkau tidak akan pernah tahu berapa banyak kesusahan yang telah engkau buat kepada satu jiwa melalui perbuatan-perbuatan yang sia-sia, oleh sendau guramu yang tak berharga, dan oleh gila-gilaanmu yang sama sekali berlawan dengan kepercayaanmu yang suci. Ya, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang mempunyai pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah pada saat kita melakukan sesuatu apapun itu dalam kehidupan kita, ya, lakukanlah itu dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Menarik kekasih kita.
Benar bahwa engkau merasa sedih karena jiwa-jiwa yang engkau kasihi. Engkau boleh mencoba menguraikan segala harta kebenaran kepada mereka itu, serta mencucurkan air mata dalam usahamu yang sungguh-sungguh untuk keselamatannya. Tetapi apabila perkataanmu seolah-olah sedikit saja hasilnya dan tidak ada jawaban yang nyata atas permintaan doamu, engkau hampir-hampir mau mencela Tuhan, oleh sebab segala usaha pekerjaanmu tiada berhasil. Engkau merasa bahwa kekasih-kekasihmu itu mempunyai kekerasan hati yang luar biasa, serta tidak peduli akan segala usahamu. Tetapi apakah engkau sudah pernah berpikir sungguh-sungguh bahwa barangkali kesalahan itu dibuat oleh dirimu sendiri? Apakah engkau sudah pikirkan bahwa engkau merombak dengan satu tangan perkara yang engkau telah berusaha membangunkan dengan tangan yang lain? Seringkali kau mengabulkan roh Tuhan memimpin engkau, dan pada waktu-waktu yang lain engkau menyangkal kepercayaanmu melalui perbuatan dan kelakuanmu. Dengan demikian engkau membinasakan segala usahamu bagi kekasih-kekasihmu, karena segala usahamu untuk kebaikan mereka itu disia-siakan. Karena perbuatanmu itu, perangaimu, tingkah lakumu, persungutan dalam hatimu, kekuranganmu akan keharuman Kristen, kekurangan kerohanianmu, keadaan air mukamu, dan semua yang memberi kesaksian yang tidak baik daripadamu. Janganlah engkau melalaikan perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu melengkapkan latihan hidup yang sebenarnya. Dengan perkara yang kecil itulah jiwa dididik sehingga jiwa itu bertumbuh jadi serupa dengan Kristus, atau mendapat cap kejahatan. Tuhan menolong kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir, berkata-kata, melihat, dan bertindak yang menjadi kesaksian kepada semua orang tentang kita bahwa kita dahulu sudah bersama Yesus dan belajar daripadanya. Jangan sampai pada saat kita menjadi saksi bagi orang lain, jangan sampai mereka melihat kehidupan kita yang mungkin membuat suatu kesalahan yang kecil, ya maka mereka tidak akan mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Ya, bila mana kita sudah menghidupkan setiap nasihat firman Tuhan, sungguh-sungguhlah kita menghidupkannya. Jangan sampai kita menjadi lemah, ya, sehingga orang lain melihat semuanya itu dan mereka juga merasa lemah. Ya, biarlah pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, untuk melayani Dia dengan sepenuh kehidupan kita, biarlah kita terus berjalan walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi itulah akan melatih iman kita sehingga orang bisa melihat kita dan mereka juga merasa termotivasi, mereka juga boleh semangat, ya. Jangan sampai kita menunjukkan akan hal-hal yang tidak pantas di dalam kehidupan kita sehingga orang lain melihatnya dan mereka menjadi tidak semangat untuk mengikuti Yesus. Biarlah pada saat kita mempunyai tantangan, mempunyai beban di dalam kehidupan kita, biarlah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, ceritakan semua kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kekuatan lagi kepada kita. Kesungguhan hati, satu kehidupan yang dipakai untuk bekerja dengan rajin bagi Tuhan adalah satu kehidupan yang diberkati. Banyak orang yang memboroskan waktunya dalam perkara-perkara yang tak berguna, dalam penyesalan yang sia-sia, dan dalam persungutan yang tak ada faedahnya, mungkin mendapat pengalaman yang berlainan sama sekali. Jikalau mereka mau mengindahkan terang yang Tuhan telah berikan kepadanya, serta menyinarkan itu kepada orang-orang lain, banyak orang membuat hidupnya sengsara oleh kekikirannya sendiri dan suka bersenang-senang. Dengan rajin, kehidupannya bisa serupa dengan cahaya matahari yang terang benderang untuk memimpin orang-orang yang berjalan pada jalan kematian yang gelap kepada jalan yang menuju ke surga. Jikalau mereka berbuat demikian, maka hatinya akan dipenuhi dengan perdamaian kesukaan dalam Yesus Kristus. Pekerjaan sendiri. Sebagian besar dari pekerjaan Yesus adalah terdiri dari pembicaraannya secara perorangan. Ia percaya akan pentingnya perhubungan dengan satu jiwa, dan jiwa yang satu itu membawa pengetahuan yang sudah dibawanya kepada beribu-ribu orang. Pekerja-pekerja yang paling maju ialah orang-orang yang dengan girang hatinya melayani Tuhan dalam perkara yang kecil.
Tiap-tiap manusia harus bekerja terus menjadi benangnya sendiri-sendiri, menemukan pada tenunan yang menjadi kain dan menyelesaikan tenunan itu. Ya, nasihat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kalau saudara melihat ya tenunan itu, kalau dia ingin menjadi kain, ya, dia akan ditenun dengan satu benang, disambungkan dengan benang yang lain, disambung sehingga menjadilah kain yang sangat indah. Begitulah bila mana kita mengabarkan akan firman Tuhan, bila mana kita menyerahkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, hanya satu jiwa kita kabarkan itu, maka jiwa itu akan mengabarkan orang yang lain, dan yang lain lagi, dan itu akan bersatu, ya, sehingga banyak benang-benang yang akan tersambung, sehingga sinar kebenaran Tuhan akan bercahaya sebagaimana matahari. Didiklah orang-orang muda untuk menolong orang-orang muda yang lain, dan dalam usaha melakukan pekerjaan ini masing-masing akan mendapat pengalaman yang menyediakan dia menjadi satu pekerja yang berserah dalam lingkungan yang lebih luas. Beribu-ribu hati orang bisa dicapai dengan jalan yang paling sederhana. Orang-orang yang paling bijaksana yaitu orang yang dipandang tinggi dan dipuji-puji sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang terpelajar, sering disegarkan oleh perkataan-perkataan yang sederhana dari mulut seorang yang cinta akan Tuhan, yang bisa berkata tentang kecintaan tersebut dengan ketentuan yang sama seperti seorang dunia berkata-kata tentang perkara-perkara yang diingat-ingatnya selalu dalam pikirannya. Perkataan biarpun disediakan dan dipelajari betul-betul mempunyai sedikit pengaruh, tetapi pekerjaan yang setia dan tulus dari seorang anak Tuhan, laki-laki atau perempuan, dalam perkataan atau dalam pekerjaan yang kecil sekalipun, yang diperbuat dengan kesederhanaan yang sewajarnya, akan membuka pintu hati yang sudah begitu lama terkunci terhadap banyak jiwa. Ya, bila mana kita sebagai orang-orang muda, ya Tuhan memakai kita pribadi lepas pribadi untuk menyaksikan atau memberikan kesaksian melalui terang firman Tuhan, walaupun itu dengan senyuman kita, walaupun itu dengan kata-kata kita sekecil apapun itu. Bila mana kita berkata tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka mereka akan mendapatkan akan berkat yang sangat luar biasa, yaitu akan menolong orang lain untuk mereka bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan untuk melakukan semuanya itu dengan pertolongannya. Nah, biarlah kita sebagai orang-orang muda, kita sungguh-sungguh di dalam pekerjaan Tuhan. Semua kita, ya Tuhan memanggil untuk menjadi pekerja-pekerjanya pada zaman ini. Ya, biarlah kita menyambut akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Biarlah terus kita mempunyai komitmen kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Biarlah pembahasan amanat pada orang muda pada saat ini boleh menjadi berkat, ya, bila mana Anda mendengarkan nasihat ini. Minta Tuhan untuk membantu kita. Berdoalah kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita. Kiranya Tuhan memberkati.